Halo guys, kembali lagi dengan saya Joko Cahyono. Selamat datang di channel Joko Cah Gadget. Di video kali ini saya akan berikan tutorial dan sedikit review mengenai ROM Android 11 di Redmi Note 7, yakni adalah Fluid yang versi unofficial. Seperti apakah ROM ini? Apakah enak untuk dibuat main game dan apakah fiturnya banyak seperti di ROM kustomisasi lainnya? Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita akan mulai di intronya terlebih dahulu. Dan seperti ini untuk boot animasi di Fluid yang versi unofficial 1.2. Seperti ini tampilannya. Untuk status barnya seperti ini standar banget di Android 11 ya. Karena ini saya pakai tema hitam, tampilannya akan seperti ini. Biar terlihat di kamera dengan jelas. Di bagian fiturnya seperti ini kita perluas. Di sini sudah ada tambahan seperti rekam layar bawaan dari ROM-nya, kemudian di sini ada invensi warna, always on display, kemudian ada mode fokus, kemudian ada konfigurasi untuk di bagian thermalnya. Kemudian untuk lainnya ini saya tambahkan seperti FKM dan juga open camera. Dan seperti ini nanti. Di sini ada yang menarik di rekam layar ini. Oke, kita tampilkan ya. Dan di bagian ini bisa kalian lihat ya. Di bagian ini untuk rekam audio, di sini sudah ada audio perangkat dan mikrofon. Nanti fungsinya ini jika kalian pilih, kalian bisa merekam audio sama mic kalian ya. Jadi open mic sama rekam audio system. Dan untuk cara ini kalian butuh namanya headset yang sudah tersedia dengan mic-nya. Seperti headset seperti ini. Headset ini yang ada mic-nya ataupun yang ada mic-nya pokoknya ya. Kemudian di bagian ini tidak ada pengaturan untuk masalah FPS dan untuk ukuran layarnya, resolusi layarnya tidak ada dan cuma ada seperti ini aja. Dan ya seperti itu, nanti kita coba untuk merekam layarnya seperti apa, apakah ada bug atau audio mic-nya berfungsi dengan baik ataukah terjadi error di situ. Kemudian di bagian ini untuk thermalnya kalian bisa setting. Di sini ada pilihan, nanti kita buktikan ya. Kita masuk di setting ini, konfigurasi perangkat, dan untuk setelan suhu ini thermal ya. Di sini ada seimbang performa baterai gaming dan hemat baterai ekstrim. Kalian bisa pilih terserah kalian. Di sini kalau untuk gaming pilih aja di gaming. Kemudian kalau untuk baterai pilih di baterai atau hemat baterai ekstrim. Tapi untuk yang kalian pilih ini nanti performanya akan menurun dan lebih ke hemat baterai. Dan kita pilih di performa aja dulu, nanti biar tidak cepat boros. Kemudian untuk ROM ini seperti ini. Di sini yang saya tambahkan seperti Antutu, AXISNet, CPU throttling, FKM, Magis, sama open camera dan perekam layar. Sama ini aja. Selanjutnya cuma aplikasi sistemnya sedikit banget ya. Dan untuk refresh rate-nya kalian bisa ubah di 66 Hz pakai kernel dari kernel yang support seperti Nobita kernel, kemudian Overlord, kemudian Peppermoon, dan masih banyak lagi yang bisa sampai di 66 Hz. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya atau di pojok kanan atas untuk review Nobita kernel. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan masuk di kamera dulu. Untuk kamera yang versi 1.2 sudah tersedia, tapi untuk kameranya ini pakai kamera
Snapdragon 660, dan untuk hasilnya lebih biasa, lebih bagusan yang Gcam atau yang ANE kamera ya. Kemudian kita lanjut di setelan ini. Untuk jaringan dan internet seperti WiFi, untuk hotspot kita nyalakan ya, apakah berfungsi dan hotspotnya berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada bandnya 50 GHz sudah bisa digunakan. Kemudian Bluetooth kita coba. Untuk Bluetooth mana ya? Nah, di bagian ini untuk Bluetooth ini berfungsi dengan baik, nggak ada masalah. Transmisi nanti kita coba di kolom komentar, nanti saya sertakan. Kalau di sini, kalau saya cek di sini terlalu lama karena menunggu laptopnya nyala dulu. Dan ya seperti itu untuk fiturnya. Kemudian kita lanjut di kustomisasi ROM ini. Kita pilih di fluid kustomisasi, seperti ini tampilan dari kustomisasinya. Terlihat dengan jelas atau enggak ya? Kemudian di bagian ini untuk warna dari mode gelap seperti dark gray. Kemudian ada pitch black, agak lebih hitam. Kemudian night. Kemudian style, dan juga Solaris Dark seperti ini. Kalau ingin terlihat dengan jelas, pilih aja yang naik aja ya. Oke. Kemudian di sini kalian bisa mengatur warna seperti warna di bagian accent colornya. Pilih yang warna terang ya biar lebih mantap. Nah, kita pilih warna biru. Kemudian icon setnya kalian bisa ubah, di sini banyak banget pilihannya. Ini seperti icon-icon yang ada di status bar ataupun di lock screen kalian ya. Kemudian di bagian bawah ini ada tulisan. Nah, tulisannya bisa kalian ubah sendiri. Kemudian di bagian bawah ada lock screen. Kemudian di bagian ini ada clock setting, double tap to sleep, dan seperti ini tidak ada tambahan header image-nya belum ada. Dan di bagian ini ada lock screen sama playback control sama allow signature spoofing. Kemudian kita lanjut di bagian ini untuk baterai. Ini nanti kita akan tes dan seperti ini hasilnya. Gimana menurut kalian? Kemudian dilanjut di penyimpanan. Untuk penyimpanan seperti ini. Ini saya pakai seperti data game sama aplikasi lainnya 3,3 GB. Kemudian juga file. Dan untuk file sistemnya 11 GB saja seperti di ROM lainnya yang berbasis AUSP. Kemudian di bagian keamanan di sini untuk Google Play Protect-nya sudah centang. Update keamanannya di 5 Februari 2021. Untuk kunci layar sudah ada sidik jari. Untuk face unlock juga ada. Kita lanjut di bagian konfigurasi perangkat. Di bagian ini ada haptic feedback seperti umpan balik getaran. Nanti kalau ada ngetik itu juga bisa getar. Ada pengeras suara, kemudian layar siaga ini. Kemudian ada kalibrasi warna. Jika kalian takut untuk terjadi pull-in bisa pakai ini, kalian setting sendiri. Kemudian di sini ada FPS overlay. Kalian bisa pilih di bagian pojok kanan, pojok kiri itu ada FPS counternya. Kemudian di bagian ini seperti tadi ada thermalnya sendiri untuk ROM-nya. Kalau kalian ganti kernel, kemungkinan untuk thermalnya ini akan hilang secara otomatis ya, karena sudah diganti kernelnya. Kemudian gesturnya seperti ini. Oke. Kemudian bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Tentang ponsel ya seperti ini, kita coba buka.
di sini. Untuk tampilannya Fluid 1.2 Gisela untuk ROM, Redmi Note 7, kemudian versi Androidnya Android 11, update sistem Google Play 11, kemudian versi kernelnya untuk kernel bawaannya Predator Stormbreaker X4.3, ini versi EAS. Versi EAS itu untuk yang suka irit baterai. Nah, ini kalian cocok banget untuk ROM ini yang ingin hemat baterai, bisa juga pakai kernel ini, dan juga kalian bisa setting di baterai atau hemat baterai ekstrim. Dan kemudian kita lanjut di bagian FKM ini. Karena saya belum root ya, ini belum saya root. Kemudian untuk performa di sini sudah saya coba untuk tes, hasilnya seperti ini, 182.000. Ini dikalahkan 6% pengguna. Kalian jangan terpaku dengan AnTuTu benchmark, karena AnTuTu benchmark itu cuma permainan angka saja. Dan seperti ini hasilnya dari kernel Nobita ya, yang pernah saya review kemarin itu, kalian bisa tonton aja. Untuk maksimalnya seperti ini belum saya pakai thermal ya. Untuk maksimalnya di 187, rata-ratanya di 176, minimalnya di 140. Dan seperti ini untuk grafiknya. Di sini ada penurunan sedikit karena sudah saya tes di 5 menit ya, wajar karena ada kenaikan suhu di 59 derajat Celcius. Dan kita lanjut di tes selanjutnya, apalagi ya. Dan langsung saja ya, biar tidak terlalu lama, kita akan berikan tutorial cara install. Untuk cara install yang pertama, kalian butuhkan namanya FW Lavender. Untuk FW Lavender kalian bisa join di grup saya, Jekocha Gadget Group. Kemudian kalian bisa ketik seperti ini, _ FW Lavender untuk tipe HP-nya. Kemudian kalian enter, nanti akan muncul botnya. Atau bisa ketik salah ya tadi, firmware Lavender. Seperti ini, kalian enter. Nah, seperti ini sudah muncul, kalian bisa download FW Lavender-nya. Seperti ini kita contohkan. Kemudian jika sudah kalian download, kalian bisa pasang di apps. Kalian hashtag seperti ini, pagar kemudian di apps. Nanti akan muncul. Nah, di sini ada pilihan ya. Ada pilihan Open GApps, Bit GApps, Nick GApps, sama Flame GApps. Di sini saya sarankan pakai Flame GApps karena lebih ringan cuy. Nah, FW-nya sudah di-download, kita save. Kemudian di bagian ini kita pilih di Flame GApps. Kita download dulu GApps-nya. Kemudian di bagian ini kan ada tulisan ya. Ada tulisan untuk basic sama full. Kalian bisa baca di sini untuk keterangannya. Kalau kalian ingin ringan, kalian bisa pakai yang basic. Kalau full terlalu banyak, sekitar 100 MB-an. Kalau yang basic itu cuma berapa ya, 80 MB-an kalau nggak salah. Seperti ini kalian bisa pilih yang ARM64 ya. Deskripsinya Android 11. Kemudian kalian pilih try to download anyway untuk mendownloadnya di SourceForge ini. Kemudian kalian tinggal pilih unduh. Nah, seperti itu ya. Di sini untuk full. Kalau kalian yang pakai yang basic, yang ada di bawahnya di sini ada tulisan untuk basicnya. Untuk basicnya itu ukurannya kita coba lihat. Untuk ukurannya basicnya itu sekitar 83 MB. Kalian bisa download yang basic biar nggak terlalu habis kuota kalian.
Kemudian jika sudah kalian download ROM-nya, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Untuk ROM-nya adalah Fluid 1.2 yang terbaru, ini 1.2 Gisela. Ini di channel Telegramku. Kemudian di sini Android 11 khusus Redmi Note 7. Ini buatan dari France seperti ini. Aradea. Dan untuk caranya kalian download, di sini ada dua pilihan. Yang pertama Vanilla sama GApps. Kalian pilih Vanilla seperti ini yang tanpa GApps. Try to download anyway, bukan yang ini tapi yang try to download anyway kalian pilih. Kemudian yang GApps itu sudah include GApps. Untuk yang include GApps itu sekitar 1 gigaan. Kalau yang tanpa GApps itu sekitar 800 MB-an. Jadi kalian pilih aja yang ringan atau yang sudah include GApps, terserah kalian juga. Kita perlihatkan di bagian folder ini Android 11. Nah, seperti ini ada dua pilihan, Vanilla sama GApps ya. Kalau yang Vanilla itu di keterangannya mana? 862 MB. Sedangkan yang GApps itu 1,3 GB. Ya itu terserah kalian. Kalau kalian pakai yang Vanilla pakai GApps, yang Flame GApps. Kalau yang GApps itu kalian cuma download ROM-nya saja sama FW yang firmware. Nah, jika sudah kalian download semua bahan-bahannya seperti FW Lavender, kemudian ROM, kemudian Magis, ataupun kalian tambahkan kernel, ya terserah kalian ya. Yang penting itu aja untuk bahan-bahannya. Kemudian kita eksekusi. Untuk eksekusi seperti ini, kalian masuk di mode recovery seperti ini, atau kalian tahan tombol power ataupun pakai volume atas biar masuk ke mode recovery-nya ya. Dan ini sudah masuk di menu OrangeFox untuk TWRP atau recovery yang saya pakai di sini. Untuk caranya yang pertama kalian tinggal wipe. Untuk wipe itu seperti ini, kalian checklist Dalvik Cache sistem vendor data, kemudian kalian tinggal swipe to wipe. Dan jika sudah, kalian tinggal pergi ke file ini, lalu kalian install namanya FW Lavender dulu. Swipe to install seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal install ROM-nya. Kemudian swipe to install seperti ini, kalian tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kalian tinggal pergi ke menu, kemudian ke manage partisi, ke data seperti ini, kemudian format data, ketik yes. Nanti di sini untuk picture, foto, video, media yang ada di internal bakal terformat. Kemudian ini tujuannya agar tidak terenkripsi atau muncul password saat kalian restart HP. Dan itu caranya, atau mencegah biar tidak terjadi boot loop. Untuk HP sekarang di Redmi Note 7, Poco X3 perlu pakai namanya format data. Kalau nggak di format data bakalan boot loop. Dan jika sudah, yang terakhir kalian tinggal install Magis ataupun install kernel, itu terserah kalian ya. Seperti ini contohnya. Untuk Magis bisa versi 21.4, bisa 21.3, 20.3, terserah kalian. Untuk yang Android 11 kayaknya 203 belum bisa. Yang versi 21 aja kalian pilih. Kemudian jika sudah, tinggal reboot sistem dan kalian tunggu. Dan ini sudah saya install Magis ya. Seperti ini nanti tampilannya. Untuk modul yang saya pakai seperti Aurok Thermal Driver, khusus di Snapdragon 660 saja. Kalau kalian yang HP-nya beda bisa pakai yang Aurok Thermal Mode Support all device. Ini tujuannya biar tidak terjadi throttle atau throttling atau nge-lag, nge-freeze saat bermain game, biar suhunya makin lancar, panas juga.
biar performanya nggak naik turun, pakai thermal modifan. Kemudian di bagian ini untuk grafik ekstrim PUBG biar mengaktifkan mode smooth ekstrim, jadi bisa sampai 60 fps. Kemudian untuk tes PUBG-nya, kalian bisa cek aja video sebelumnya di pojok kanan atas yang ini. Itu sudah saya tes menggunakan ROM dari Fluid. Kemudian saya coba ganti kernel Nobita yang terbaru dan hasilnya seperti itu. Dan untuk bagian rekaman layar juga saya pakai ini dan hasilnya seperti itu. Kalian bisa cek aja karena durasi video ini sudah sampai 22 menit. Nanti kalau kepanjangan kalian bisa bosan dan kuota kalian akan cepat habis. Jadi biar tidak terlalu panjang, saya akhiri aja video ini. Untuk reviewnya singkat banget, singkat jelas padat. Dan gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Untuk video performa tes gaming, kalian bisa cek aja di video sebelumnya atau di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono. Sampai jumpa. Bye.